Shalom saudara, selamat datang di channel saya Mengikuti Yesus bersama saya Agustono Asin. Pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang pertobatan dan keselamatan. Hari ini kita akan bahas salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Judul firman Tuhannya adalah Pertobatan Yohanes, sebuah perubahan ajaib. Mari kita buka di dalam Markus pasal 3 ayat 17. Markus pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan kepada kita semua ayat ini. Markus pasal 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Sekali lagi, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Kemudian ayat yang lain dalam 1 Yohanes pasal 4, maksud saya kita akan baca terlebih dahulu Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 55. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kita akan lanjutkan bacaan dari 1 Yohanes pasal 4 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan Yohanes merupakan sebuah perubahan yang ajaib, ya. Kalau kita membaca dalam ayat tadi, Yohanes dan Yakobus saudaranya adalah dua orang yang sangat keras, dan mereka dijuluki oleh Tuhan Yesus Boanerges, anak-anak guru. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat keras dalam kehidupannya, terutama yang ingin kita bahas adalah Yohanes. Ya, pertobatan Yohanes adalah perubahan hidup dari orang yang paling garang menjadi orang yang paling lembut dan penuh cinta kasih. Sama seperti Petrus, Yohanes dan saudaranya Yakobus adalah nelayan yang kesehariannya terbiasa dengan gaya hidup yang keras. Sebelum jumpa Tuhan Yesus dan bertobat, Yohanes dan saudaranya Yakobus terkenal sebagai murid yang karakternya sangat keras. Mereka dijuluki anak-anak guru, ya. Bahkan sampai ikut Tuhan Yesus pun karakter ini masih dibawa-bawa. Jadi pada waktu Yohanes sudah ikut Tuhan Yesus pun sebenarnya Yohanes itu masih belum bertobat dari karakter dan jiwanya yang keras, sehingga Tuhan Yesus juluki Yohanes dan saudaranya Yakobus itu Boanerges, anak-anak guru, ya. Kalau marah itu seperti guntur, ya. Mungkin itu. Ya, kalau kita baca dalam Markus pasal 3 ayat 17 tadi, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Yohanes dan Yakobus dijuluki oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak guru karena karakter mereka yang sangat keras. Kemudian dalam kisah tadi dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 55, di mana satu ketika Tuhan Yesus akan melewati Samaria untuk ke Yerusalem. Orang-orang Samaria tidak menerima kehadiran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dilarang untuk melewati Yerusalem. Maksud saya dilarang untuk melewati Samaria. Lalu Yakobus dan Yohanes itu marah sekali, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah kami minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka ini?" Bayangkan saudara, hanya dilarang untuk lewat daerah Samaria, mereka ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan semua orang Samaria. Ini menunjukkan bahwa
Yohanes itu dan Yakobus saudaranya adalah orang yang betul-betul sangat keras, brutal ya. Nah, bayangkan hanya dilarang lewat Samaria, dia minta izin kepada Tuhan untuk menurunkan api dari langit untuk menghukum, menghabisi orang-orang yang tidak menghargai kedatangan mereka. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yohanes adalah tipe orang yang mudah tersinggung, mudah sakit hati, tidak ada belas kasihan, ia mudah mengamuk, ia akan murka dengan orang yang berani cari gara-gara dengan dia. Dan ia akan memberikan hukuman yang keras bagi yang berani cari masalah dengan dirinya. Di sini kita juga menyimpulkan Yohanes adalah orang yang kasar dan tidak suka bertele-tele, tidak suka yang basa-basi, dan dia menganggap lebay orang yang lemah lembut. Dia nggak suka yang cengeng-cengeng ya. Kalau bicara mungkin suka teriak-teriak, meledak-ledak gitu. Makanya Tuhan Yesus kasih gelar Boanerges, anak-anak guru. Orang yang tidak sabaran, emosinya luar biasa. Ya, lu jual gue beli, ya. Berani macam-macam habis lu, kira-kira gitu kalau bahasa Jakartanya. Itulah Yohanes. Ya, kita menggambarkan sedikit tentang Yohanes ini. Kira-kira ada nggak saudara yang merasa mirip Yohanes? Karakter seperti begini, meledak-ledak dan keras. Saudara, mungkin kalau zaman sekarang cocoknya Yohanes ini, kalau cocoknya tinggal di Jakarta. Seperti di Tanah Abang, di Terminal Pulau Gadung, ya, pokoknya di terminal dan jalanan cocok ini Yohanes ini. Kalau sekolah dia di zaman sekarang, mungkin tipe Yohanes ini adalah orang yang suka ikut tawuran, karena memang jiwanya keras. Kalau ia hidup di zaman sekarang juga mungkin selera musiknya, saya membayangkan model-model Yohanes ini mungkin selera musiknya kalau zaman sekarang heavy metal mungkin, musik cadas ya, underground, Metallica, ya seperti Red Hot Chili Peppers, musik seperti AC/DC, Black Sabbath, Megadeth, Guns N' Roses dan sebagainya. Ini hanya imajinasi saya saja saudara. Tetapi saya membayangkan dan mengira-ngira mungkin model-model Yohanes itu seperti itu kalau zaman sekarang. Dilihat dari gelagat-gelagatnya. Nah mungkin kalau dia mendengar lagu dangdut, lagu alay, lagu pop, melankolik, lagu cengeng, dia akan tertawa dan lagu apa ini? Lagu nggak asik kira-kira gitu katanya. Ya, ini Yohanes. Kira-kira kalau dia hidup zaman sekarang saya membayangkan seperti itu saudara ya. Kelihatannya sebelum ikut Tuhan Yesus sampai masih ada Tuhan Yesus bersama dengannya saja, dia kesulitan terbesar dalam hidup Yohanes adalah belajar mengasihi orang lain. Dia kesulitan sekali mengasihi orang. Ya, dia begitu mudah sekali murka, begitu mudah sekali marah, dan dia sulit sekali untuk mengasihi orang. Menerima kekurangan orang, menerima kesalahan orang. Nah inilah Yohanes. Jadi kita belajar bahwa pertobatan Yohanes adalah bertobat dari kegarangan, ya, bertobat dari jiwa yang keras, ya, menjadi orang yang lemah lembut. Nah kalau kita baca tadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 tadi, dia berkata di dalam salah satu suratnya, barang siapa yang berkata yang mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, ya sebenarnya dia itu berdusta. Nah, ini satu buah kalimat statement yang ditulis oleh Yohanes dalam suratnya. Nah ini perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yohanes. Pada awalnya dia begitu sulit untuk mengasihi karena jiwanya keras, dia kasar, dia garang, dia meledak-ledak. Tapi sekarang di dalam tulisannya saudara akan menemukan ya hampir sepanjang semua tulisan-tulisan Yohanes, di dalam kitab Yohanes, di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan sampai kitab Wahyu itu kita banyak menemukan tentang kasih. Ya. Baik kasih Allah pada manusia, baik itu kasih manusia kepada Allah, baik itu kasih sesama manusia. Ini inti daripada surat yang ditulis oleh Yohanes. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang membuat Yohanes berubah 180 derajat dari orang yang paling garang, paling kasar, paling keras, paling mudah emosi, menjadi orang yang sangat mengasihi, sangat sabar, sangat lemah lembut, penuh dengan cinta kasih. Ini sebuah perubahan yang sangat signifikan, 180 derajat, dan ini adalah perubahan yang sangat ajaib di dalam diri seseorang yang
begitu keras dan kasar menjadi orang yang begitu lemah lembut dan penuh cinta kasih. Luar biasa. Nah, kita belajar apa yang membuat Yohanes berubah 180 derajat. Yang pertama adalah yang membuat Yohanes berubah 180 derajat adalah ketika ia memahami, ketika ia telah melihat, ketika ia telah mengalami, ketika ia telah merasakan, ketika dia melihat contoh kasih Tuhan Yesus yang telah terbukti. Inilah yang merubah hidupnya. Yohanes menjadi orang yang penuh cinta kasih karena dia memahami kasih Tuhan, ketika dia melihat kasih Tuhan, ketika dia mengalami kasih Tuhan, ketika dia merasakan kasih Tuhan. Bahkan dia melihat contoh yang diterapkan oleh Tuhan Yesus di depan matanya. Dan inilah yang merubah hati Yohanes. Inilah yang merubah hidup Yohanes. Inilah yang merubah karakter Yohanes dari orang yang paling keras, orang yang paling kasar, dijuluki anak guru, menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih dan lemah lembut. Saudara, seperti kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes berkata begini dalam salah satu suratnya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, soalnya di sini bahwa dia berkata, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami saksikan, apa yang telah kami raba, ya, dengan tangan kami tentang firman yang hidup, tentang Yesus Kristus. Jadi Yohanes telah mengalami, melihat, mendengar, merasakan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia telah melihat Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa dengan datang ke dalam dunia. Dan inilah yang merubah hidup Yohanes. Dia mengalami cinta kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, melihat kasih Tuhan, dan itu merubah karakter Yohanes yang sangat keras dan sangat kasar itu menjadi penuh cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dia berkata begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, barang siapa yang ada di dalam Kristus harus hidup seperti Yesus hidup, itu wajib. Dengan kata lain, kita setelah percaya kepada Yesus harus meneladani kasih Tuhan. Nah, Yohanes itu kenapa hidupnya berubah 180 derajat? Karena dia meneladani kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat ini mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi Yohanes itu telah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Nah, inilah yang merubah hidupnya. Dia mengenal, dia percaya akan kasih Tuhan. Jadi ia adalah saksi mata bagaimana Yesus bagaimana Yesus tidak melawan, ya, ketika dia dicambuki, ketika dia disalibkan, ketika dia selantiasa dipojokkan oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia selalu menerapkan kasih, dan itu menjadi hal yang selalu dilihat dan disaksikan oleh Yohanes terus-menerus, dan dia berubah menjadi meneladani seperti Yesus hidup, ya, yang penuh dengan cinta kasih. Di mana dia telah melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap mengampuni, tetap mengasihi ketika disalib dan untuk menanggung dosa umat manusia. Setiap orang yang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus, hatinya pasti diliputi dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya, inilah yang dialami oleh Yohanes, sehingga itulah yang merubah hidupnya karena dia mengalami kasih Tuhan. Boleh dikatakan Yohanes adalah orang yang dalam tanda kutip tertular atau terinfeksi virus kasihnya Tuhan. Jadi Yohanes ini boleh dikatakan adalah orang yang tertular, dalam tanda kutip tertular, terinfeksi virus. Virus apa? Virus kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika Yohanes berada di dekat Tuhan Yesus, melihat apa tindakan dan perbuatan Tuhan Yesus setiap hari yang selalu menerapkan kasih dalam hidupnya,
maka Yohanes tertular, terinfeksi akan kasih Tuhan itu. Sehingga dia menjadi orang yang penuh cinta kasih. Orang yang paling keras dan tidak ada belas kasihan ini sekarang berubah menjadi orang yang paling penuh belas kasihan, dan dia menekankan kasih sebagai hal yang paling utama dalam ajarannya. Baik kasih Allah kepada manusia, kasih manusia pada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Ya, kalau disakiti, ditolak, disindir, diperlakukan tidak adil, difitnah, dibenci, ia tetap mengasihi dan berharap orang yang menyakitinya baik-baik saja. Berdoa pada orang tersebut, mudah-mudahan orang itu tobat. Itulah Yohanes yang sudah mengenal kasih Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat contoh beberapa kutipan ayat yang ditulis oleh Yohanes, misalnya tentang kasih Allah kepada manusia. Jadi Yohanes ini adalah seorang rasul yang paling dipenuhi dengan kasih Tuhan dan paling mengasihi sesamanya. Padahal awalnya adalah orang yang paling sulit mengasihi. Padahal dia adalah orang yang pada awalnya adalah juluki anak kuruh yang paling emosinya meledak-ledak. Tapi dia berubah 180 derajat karena telah mengalami kasih Tuhan. Nah, di sepanjang tulisan Yohanes, dia menuliskan tentang kasih Tuhan kepada manusia, tentang kasih manusia kepada Tuhan, dan tentang kasih kita kepada sesama. Nah, kita lihat contoh bagaimana kutipan ayat-ayat yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16 misalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tentang kasih Allah kepada manusia. Kemudian Yohanes pasal 11 ayat yang ke-36 berbunyi begini. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kemudian Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23 berbunyi begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, itu adalah Yohanes. Nah, saudara, kemudian tentang kasih kepada Allah. Misalnya Yohanes pasal 5 ayat 42. Yohanes pasal 5 ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kemudian Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 tentang mengasihi Tuhan, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Menarik sekali bahwa ayat ini hanya tercatat di dalam kitab Yohanes dan tidak tercatat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, ya. Karena Yohanes memang di dalam penulisan firman Tuhan yang diwahyukan kepadanya, dia selalu banyak mencatat tentang kasih. Nah, bagaimana Tuhan Yesus meminta Petrus untuk mengasihi dia. Hanya Yohanes yang mencatatkan. Apa? Karena Yohanes memang rasul yang penuh dengan cinta kasih dan dia sangat fokus di dalam tulisannya menjelaskan tentang kasih Allah pada manusia, tentang kasih manusia kepada Allah. Bagaimana Allah mengharapkan manusia mengasihi dia. Kemudian tentang kasih kepada sesama juga begitu banyak ayat, ya saudara. Misalnya seperti Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17 berkata begini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kemudian 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi Yohanes ini ada seorang rasul yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu menekankan kasih dalam ajarannya. Nah, jadi yang pertama kita belajar apa yang membuat Yohanes berubah 180 derajat dari orang yang paling garang, paling pemarah, paling cepat murka, paling emosional, dijuluki anak guru, menjadi seorang rasul yang penuh dengan cinta kasih dan selalu menekankan kasih dalam setiap kehidupannya. Ya, karena dia mengalami, memahami, melihat, merasakan dan melihat contoh kasih Tuhan Yesus yang terbukti. Itulah yang merubah hidup Yohanes. Yang kedua, apa yang membuat Yohanes berubah sedemikian rupa? Yang kedua adalah karena hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes bersama Yakobus dan Petrus adalah 3 murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan di antara semuanya, Yohanes yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, contohnya misalnya seperti yang kita baca tadi di dalam perjamuan Tuhan, di mana ada seorang murid yang bersandar di bahu Tuhan Yesus, yang paling dekat dengan Tuhan Yesus duduknya. Nah, itu adalah Yohanes. Kemudian, misal dalam keadaan-keadaan khusus, misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sudah mati, dibangkitkan. Kemudian ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani membawa Yakobus, Yohanes dan Petrus. Kemudian ketika Tuhan Yesus berubah wujud di atas bukit bersama Elia dan Musa, di situ Tuhan Yesus selalu membawa Yohanes, Yakobus dan Petrus, mereka 3. Nah, mereka selalu ada dibawa oleh Tuhan Yesus dalam keadaan khusus. Ini menunjukkan bahwa Yohanes adalah orang yang spesial yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus disalibkan misalnya, salah satu murid yang paling dekat pada salib adalah Yohanes yang tidak pergi kemana-mana dan menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus sendiri menitipkan Bunda Maria pada Yohanes di hari penyalibannya. Inilah ibumu, kata Tuhan Yesus. Menitipkan Bunda Maria kepada Yohanes pada waktu itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Yohanes memang murid yang sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Nah, ini betul-betul merubah hidup Yohanes. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa rahasianya jika saudara ingin bisa berubah? Kalau saudara bergumul seperti Yohanes, pada awalnya saudara adalah orang yang sangat keras, punya jiwa yang keras, punya hati yang keras, punya karakter yang meledak-ledak seperti Yohanes dijuluki anak guru. Bagaimana caranya saudara bisa berubah menjadi orang yang penuh cinta kasih dan baik? Kemudian atau pergumulan saudara mungkin tidak seperti Yohanes, ya, bergumul dengan jiwa yang keras, tapi pergumulannya adalah misalnya saudara terikat alkohol, mungkin saudara terikat dengan perjudian, saudara terikat dengan perzinahan, saudara terikat dengan cinta uang, saudara terikat dengan misalnya homoseks, lesbian misalnya, atau saudara bergumul dengan kemalasan, atau saudara bergumul dengan sikap saudara yang suka menggosip orang dan sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa berubah? Kuncinya saudara, ya, mengalami kasih Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua adalah selalu dekat dengan Tuhan. Nah, Yohanes berubah karena dia terus-menerus dekat dengan Tuhan. Nah, hubungan yang sangat akrab dan dekat dengan Tuhan Yesus inilah yang menyebabkan karakter dan seluruh hidup Yohanes itu berubah. Jika Anda mengalami kesulitan yang luar biasa dalam proses mengubah karakter, ya, maka kunci untuk mengalami terobosan adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak peduli Anda tidak merasakan apa-apa atau saudara merasa Tuhan itu masih terasa jauh, nggak apa-apa. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan setiap hari melalui doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, rajin ke gereja. Lama-lama saudara, ketika saudara terus-menerus mendekat dan bersekutu dengan Tuhan, maka saudara pasti akan berubah. Hati saudara, pikiran saudara, cara hidup saudara pasti akan berubah. Ya, saya tidak percaya bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang selalu merenungkan firman, yang selalu
berdoa dekat dengan Tuhan itu tidak akan berubah. Saya tidak percaya, pasti berubah. Mulai doa pribadi yang rutin, baca firman setiap hari, selalu terkonek hatinya dengan Tuhan, rajin ibadah, selalu merefleksikan diri dalam perjalanan iman dengan Tuhan Yesus, saudara pasti akan berubah. Saya percaya orang yang selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus hidupnya berubah. Ya. Dan itu harus dilakukan secara konsisten, stabil, jangan timbul tenggelam, kemudian mut-mutan, saudara. Nah, itulah yang membuat banyak orang Kristen tidak berubah, karena mereka mut-mutan. Moodnya lagi pengen ke gereja, kalau lagi nggak mood, nggak mau ke gereja, ya nggak stabil. Ya, bangun tidur rasanya pengen doa, kalau nggak pengen rasa doa, nggak memaksakan diri untuk berdoa. Nah, jangan begitu. Stabil, konsisten, selalu dekatkan diri kepada Tuhan, maka perjuanganmu pasti akan mencapai hasil kalau kamu ingin berubah. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Yohanes itu berubah 180 derajat? Yang pertama, dia mengalami, merasakan, melihat cinta kasih Tuhan. Yang kedua adalah dia begitu dekat dan akrab senantiasa dengan Tuhan. Yang ketiga adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 saya akan bacakan kepada kita semua, berbunyi begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Yohanes mengatakan bahwa kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Dengan kata lain, kalau bahasa sehari-harinya, kita wajib mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, inilah yang membuat Yohanes berubah, karena dia merasa hidup seperti Yesus itu adalah sebuah kewajiban. Nah, banyak orang hidup mereka itu meneladani dan mengidolakan artis-artis, ya, atlet-atlet terkenal, ya. Kebetulan misalnya suka nyanyi, ya, dia mengidolakan seorang penyanyi yang hebat. Kemudian kalau dia kebetulan suka olahraga, dia mengidolakan, ya, tokoh-tokoh di dalam dunia olahraga itu. Atau kalau dia suka politik, dia akan mengidolakan seorang tokoh politik, ya. Nah, saudara, sah-sah saja kalau misalnya saudara mengidolakan seorang, tapi saudara, bahwa Alkitab mengatakan, Yohanes menuliskan dalam satu suratnya mengatakan kita harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Kita wajib meneladani cara hidup Yesus. Dengan kata lain, kalau bahasa sehari-harinya, kita wajib mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, apa yang membuat Yohanes 180 derajat berubah dalam hidupnya adalah karena dia merasa bahwa meneladani Tuhan Yesus adalah sebuah kewajiban. Mengidolakan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting. Dan itulah yang merubah hidupnya, saudara. Nah, sebetulnya mengikuti tokoh-tokoh lain juga bisa merubah karakter seseorang, ya. Tidak hanya ikut Tuhan Yesus, saudara bisa berubah. Ikut tokoh-tokoh dunia pun saudara bisa berubah. Contohnya misalnya, kalau saudara mengidolakan John Cena, seorang atlet gulat WWE, ya, misalnya, yang ototnya besar, yang kekar, tenaganya kuat, ya. Anda akan berusaha membesarkan otot-otot Anda, ya, karena saking mengidolakannya, ya, posternya ditempel-tempel di kamar, ya, nonton video YouTube-nya, kemudian ikuti gaya-gayanya, lalu pergi ke tempat untuk fitness, saudara, membesarkan otot, ya. Ini biasanya orang yang mengidolakan seorang tokoh, dia akan berusaha mengikuti, menjadi mirip dengan orang itu, ya. Nah, kalau orang mengidolakan John Cena misalnya, dia akan berusaha membesarkan ototnya, kemudian setelah ototnya sudah besar, dulu dia penakut, sekarang nyalinya jadi besar, yang dulu culun jadi pemberani, ya. Dulu yang lembut sekali sekarang jadi jutek dan jadi galak. Itu bisa terjadi perubahan karakter itu karena mengidolakan seorang. Nah, misalnya kalau mengikuti atau mengidolakan seorang rocker Amerika, misalnya kita ambil contoh Slash, misalnya gitaris Guns N' Roses misalnya. Nah, ada orang yang mengikuti gaya-gaya Slash, dia akan memanjangkan rambutnya dikeriting, dikeribo, ya, pakai tato, mungkin tato bunga mawar dan pistol di lengannya, ya. Kemudian gaya selengean, ya, suka meneguk alkohol seperti Slash, ya, sambil bawa ular sanca ke sana ke sini, ganti-ganti pacar, ya, itu gaya-gaya Slash, ya, kalau mengidolakan Slash. Atau kita ambil contoh misalnya kalau mengikuti artis Korea misalnya yang lagi booming sekarang, K-pop misalnya, ya. Kalau saudara orang yang mengidolakan artis Korea itu, ya,
kan ciri-cirinya kan kulitnya mesti mulus, rambutnya warna-warni, ya potongan-potongan rambutnya udah ada ciri khasnya tertentu. Nah, orang yang mengidolakan K-pop misalnya, dia akan berusaha untuk semirip-mirip mungkin dengan idolanya itu, kulitnya putih, mungkin operasi plastik, ya, walau laki-laki tapi suka pakai bedak, ya, pakai pembersih wajah, rambutnya dicat warna-warni, sering melihat kaca atau bercermin, ya tujuannya supaya mirip sang idola. Dulu saya punya teman satu kelas, saudara, lucu sekali. Teman saya ini dia mengidolakan artis Hong Kong namanya Aaron Kwok, saudara ya. Dia potong rambut itu mirip Aaron Kwok terus. Setiap hari harus mirip Aaron Kwok. Ya. Kemudian dengan potongan belahan tengah itu, ya. Kemudian dia ada cermin yang kecil, dia bawa kemana-mana. Hampir setiap saat waktu kalau rambutnya tidak sesuai dengan tatanan Aaron Kwok misalnya, dia akan merapikan lagi. Itu setiap hari seperti itu di kelas. Kerjanya cuma bercermin terus. Nah, jadi ketika kita mengidolakan seseorang, ketika kita mencontoh seseorang, ya, maka kita akan berusaha mirip dengan orang itu. Nah, saudara, kalau kita mengidolakan seorang bisa merubah karakter kita, tapi arah perubahan itu kemana? Jadi apa kita? Mengidolakan Slash jadi seperti Slash, John Cena jadi seperti John Cena, mengidolakan Aaron Kwok atau K-pop itu jadi seperti mereka. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yohanes berkata, ya, barang siapa ada di dalam Yesus wajib hidup sama seperti Yesus hidup, harus mengidolakan Yesus. Nah, itulah yang akan secara signifikan merubah karakter hidup saudara, berubah seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tokoh-tokoh dunia lain bisa mengubah hidup Anda. Mungkin ada yang bisa membawa ke arah yang positif jadi lebih baik, atau bisa saja menjadikan saudara lebih buruk. Banyak tokoh-tokoh dunia yang menyeret anak-anak muda, ya, pada contoh-contoh yang buruk, dan banyak hidup orang menjadi rusak dengan mencontoh kehidupan mereka. Ya. Nah, kalau saudara mencontoh Yesus dan mengidolakan Tuhan Yesus, maka pasti akan merubah Anda menjadi seseorang yang semakin sempurna dan semakin serupa dengan gambaran Allah. Itulah salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Mengapa dia jadi manusia? Tuhan yang jadi manusia. Karena dia ingin menarik kita, ya, agar mencontoh, meneladani dia. Inilah contoh manusia yang hidupnya sempurna seperti begini. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan pada waktu penciptaan, di mana Allah menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupanya. Ya. Nah, saudara, tapi setiap orang yang mengikut Yesus dengan segenap hati, jiwa, raga akan memiliki ciri-ciri dan perubahan hidup yang sama, yakni menjadi orang yang penuh kasih, suka mengalah, tidak pendendam, penuh sukacita, selalu positif, tahan menderita, kepercayaan diri yang sehat. Ya, kenapa kepercayaan dirinya sehat? Karena kematian Yesus bagi dosa-dosanya membuat tiap orang percaya merasa hidupnya sangat berharga dan sangat berarti. Itulah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu poin yang ketiga. Jadi apa yang membuat Yohanes berubah 180 derajat? Pertama, karena dia memahami, melihat, mengalami, merasakan cinta kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah dia adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dan itu sungguh-sungguh merubah hidupnya. Dan yang ketiga adalah dia mengidolakan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat hidupnya berubah seperti Tuhan Yesus, penuh dengan cinta kasih. Dan yang keempat adalah apa yang membuat Yohanes bisa berubah? Karena Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup seseorang. Ya, Yohanes bisa berubah itu karena Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Nah, saudara, setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dilahirkan kembali dan pasti akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Saya tidak percaya bahwa ketika seorang percaya pada Tuhan Yesus, hidupnya akan tetap sama. Bertahun-tahun terus-menerus hidupnya seperti itu terus, enggak mungkin. Pasti terjadi perubahan. Karena ketika dilahirkan kembali, dia akan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, bukan hanya Yohanes, tapi ada banyak orang yang telah diubah oleh Tuhan Yesus.
Contoh-contoh di dalam Alkitab, kita ambil contoh misalnya Petrus. Petrus itu berubah dari orang yang kasar, mulut bocor, emosi tidak stabil, penakut, kemudian jadi orang yang stabil emosinya, pemberani, terang, bijaksana, berwibawa, penuh kasih. Ya. Paulus misalnya, orang yang beringas, kejam, keras, penuh ambisi, selalu negatif, ya. Orang yang ganas, jadi orang yang positif, baik hati, penuh kasih, senantiasa sabar. Kemudian Matius dan Zakius misalnya sama-sama pemungut cukai. Dari orang yang serakah, mata duitan, pelit, egois, licik, jadi orang yang baik hati, murah hati, tulus dan tidak egois lagi. Ketika mengikut Yesus, karena Yesus sanggup mengubah hidup orang. Kalau saudara ikut Yesus, hidup saudara pasti diubahkan. Yohanes itu orang yang kasar, emosi meledak-ledak, dijuluki anak guru, ya. Kejam, brutal, egois, mudah tersinggung, mudah sakit hati, sampai dijuluki anak guru, menjadi orang yang lemah lembut, penuh kasih, tidak pendendam, suka mengampuni, tidak mudah tersinggung, menjadi orang yang dewasa, bijaksana, hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah Yohanes, menjadi seorang pribadi yang sangat indah ketika Tuhan Yesus mengubah dia. Saya sendiri, saudara yang kasih Tuhan, adalah orang yang telah diubah oleh Tuhan. Saya adalah orang yang dulunya suka berkata jorok, ya, suka berkata kotor, mudah tersinggung, suka berpikir negatif, pesimis, pasif, suka menyendiri, suka baper, tidak percaya diri, seorang melankolik, seorang pemalu, minder. Ya. Sekarang puji Tuhan, karena ikut Tuhan Yesus, Tuhan telah mengubah hidup saya. Bahkan saya sekarang jadi pengkhotbah keliling, saya bisa siaran di YouTube seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Saya berbicara di depan orang banyak. Saya juga pernah menjadi ketua majelis di gereja, walau tidak menggembalakan, tapi saya adalah seorang penginjil keliling. Mengapa saya bisa seperti ini? Karena Tuhan Yesus telah mengubah hidup saya. Nah, yang paling ekstrim lagi dalam Alkitab adalah seorang gila di Gerasa yang kerasukan setan, dalam Lukas pasal 8. Saudara bisa baca nanti. Ya, seorang gila yang kerasukan setan, roh, begitu banyak roh sehingga roh itu legion, begitu banyak roh masuk ke dalam orang itu sehingga orang itu jadi gila. Nah, orang yang gila ini yang sama sekali tidak ada harapan, ya, dalam keadaan yang gila, dia dirantai, dia tinggal di pekuburan, dia hidup tidak seperti manusia lagi, hidup dalam kegelapan, kekelaman, tidak ada masa depan. Tapi karena dia jumpa Yesus, orang yang sama sekali tidak punya harapan ini diubah oleh Tuhan Yesus. Walaupun bagi dunia orang ini sudah mustahil bisa diubahkan, nggak mungkin orang ini bisa berubah. Tapi di tangan Tuhan Yesus dia diubah, dia dipulihkan, dia disembuhkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau orang gila yang digerasa yang kerasukan ribuan setan saja bisa sembuh, bisa pulih, bisa berubah, maka saudara pasti bisa diubah oleh Tuhan. Karena saudara tidak separah orang gila itu, saudara. Saudara masih waras. Jika bukan Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup menyembuhkan dan mengubah hidup orang gila yang di Gerasa itu, yang kerasukan ribuan setan itu. Nah, saudara, di muka bumi ini mungkin tidak ada seorang pun yang sanggup mengubah hidupmu, tapi Tuhan Yesus sanggup mengubah engkau. Ya, jutaan orang hari ini menyaksikan dan mengalami hal yang sama di mana Tuhan Yesus benar-benar hidup dan telah mengubah hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara, serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus, maka engkau akan diubah menjadi pribadi yang baru, yang sangat indah di hadapan Tuhan. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, nyata dan berkuasa. Jadi saudara, apa yang telah merubah hidup Yohanes 180 derajat? Yang pertama, karena dia mengalami, merasakan, melihat bukti cinta kasih Tuhan. Dan yang kedua, karena dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang merubah hidup Yohanes adalah dia selalu meneladani atau mengidolakan Tuhan Yesus. Maka hidup Tuhan Yesus itu tertular, kasih Tuhan Yesus tertular kepadanya, dan dia menjadi orang yang penuh cinta kasih. Dan yang keempat adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubah hidup seseorang. Jadi kabar gembira pada kita semua hari ini adalah bahwa untuk Anda yang merasa seperti Yohanes yang hidupnya penuh kekerasan, penuh amarah, meledak-ledak, dan Anda merasa hampir putus asa, tidak sanggup berubah, percayalah masih ada harapan karena Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup orang. Kuncinya adalah mengecap, mengalami, merasakan, melihat, meraba kasih Tuhan Yesus itu.
Ya. Kalau saudara belum pernah merasakan kasih Tuhan, ya, alamilah kasih Tuhan dengan cara seperti bagaimana? Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, hidup terkoneksi dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan Yesus, maka kasih Tuhan akan merubah hidupmu. Nah, terus menerus tinggal di dalam kasih Tuhan, terus menerus mendekatkan diri pada Tuhan Yesus dalam persekutuan doa pribadi, baca firman Allah, hati yang terus menerus terkoneksi dengan Tuhan, rajin ke gereja, itu akan merubah hidup saudara. Dan yang kedua, saudara, mungkin ada di antara Anda yang mengalami kasus yang berbeda dari Yohanes. Misalnya Anda berjuang untuk melepaskan diri dari kemalasan. Ya, saudara susah bangun, kalau kerja itu malas-malasan, ya. Nah, ini mungkin karakter yang sudah terbawa sejak kecil dan sulit untuk diubah. Nah, saudara berjuang, saudara pengen jadi orang rajin tapi kok nggak bisa, bangun pagi nggak bisa. Nah, kemudian ada orang yang memang kebiasaannya suka menggosip, kemudian pecandu alkohol, rasanya pengen nggak mau lagi minum alkohol tapi kok nggak bisa gitu. Apalagi narkoba misalnya, atau seorang penjudi, ya mau lepaskan diri dari judi nggak bisa, misalnya seorang homoseks misalnya, ya pengennya tuh nggak lagi mau terlibat dengan hal seperti itu tapi nggak bisa, ya, seorang lesbian, ya, atau seorang yang mungkin saudara punya rasa percaya diri yang rendah, saudara seorang yang minder karena berasal dari keluarga tidak mampu, saudara tidak punya kepercayaan diri yang sehat, saudara sering merasa diri saudara rendah, ya. Atau saudara misalnya seorang yang karakternya penuh amarah, ya, atau seorang yang selalu berpikir negatif, atau seorang yang mudah putus asa, mudah gelisah. Nah, semua persoalan karakter ini saudara dapat teratasi bersama dengan Kristus Yesus. Kalau saudara, kalau Petrus bisa diubah Tuhan Yesus, Yohanes bisa diubah Tuhan Yesus, Matius, Sakius bisa diubah Tuhan Yesus, saya sendiri bisa diubah Tuhan Yesus. Orang gila di Gerasa yang paling parah itu juga bisa diubah Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti bisa mengubah engkau juga. Nah, persoalannya adalah apakah engkau mau dibentuk oleh Tuhan? Itu aja persoalannya. Kalau kami bisa berubah, kalau tokoh-tokoh Alkitab itu bisa berubah karena mereka mau diubah oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, maukah engkau diubah Tuhan? Maukah engkau menjadi bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan dengan sesuka hatinya Tuhan? Nah, karena Tuhan adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Biarkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Mari kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanganku. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara, ayat Alkitab ini berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu. Ya. Demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan itu adalah penjunan, seperti seorang penjunan tanah liat, dan kita adalah tanah liatnya. Izinkan Tuhan membentuk engkau seturut kehendaknya, baru engkau bisa diubah. Tapi kalau engkau mengeraskan dirimu, engkau tidak seperti tanah liat yang lembut, engkau mengeraskan dirimu, ya, maka engkau tidak bisa. Tuhan tidak bisa memaksa. Ya. Dia akan membentuk orang yang mau dibentuk olehnya. Nah, saudara, seandainya bejana tanah liat itu rusak, dalam arti kata misalnya saudara sudah dibentuk Tuhan sedemikian rupa, saudara sudah mengikut Tuhan sedemikian lama, misalnya sudah mulai banyak berubah-berubah, tiba-tiba rusak lagi misalnya, bagaimana? Nah, kita baca di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Tuhan berkata, kalau aku membentuk kamu kemudian rusak lagi, aku akan bentuk kembali, rusak lagi, aku akan bentuk kembali.
Nah, persoalannya adalah maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Nah, memang proses pembentukan Tuhan itu tidak enak, saudara. Tapi kalau engkau melembutkan hatimu, inilah aku Tuhan, seperti tanah liat di tanganmu, bentuklah aku. Bentuklah aku, ini doaku, ubah hatiku. Ya, ada lagunya ya. Jadi biarkan Tuhan mengubah kita. Engkau penjunan, ku tanah liat, ada lagunya seperti itu. Atau bagaikan bejana, siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, saudara, Tuhan akan bentuk engkau, Tuhan akan ubah engkau, sama seperti Dia merubah Yohanes, sama seperti Dia merubah saya, sama seperti Dia merubah orang gila di Gerasa itu. Seorang yang mustahil bisa diubah, masih bisa diubah Tuhan. Asalkan engkau mau diubah oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berkata kepada Tuhan seperti dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah, yang perlu saudara lakukan adalah seperti Yesaya 64 ayat 8. Tuhan, Engkaulah Bapakku, Engkaulah Bapa kami. Kami hanya tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Ya Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Itulah kuncinya, saudara. Kalau saudara punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, itu adalah terobosan yang akan merubah hidup saudara. Terobosan yang akan merubah hidup saudara. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Yohanes. Seorang yang dijuluki anak guru karena karakternya yang keras, brutal, ya, kejam, ya. Turunkan api dari langit, binasakan orang-orang ini. Ini Yohanes dulu. Bahkan sudah ikut Yesus pun masih demikian karakternya. Tapi Yohanes ini pelan-pelan dibentuk oleh Tuhan. Dan dia berubah jadi orang yang penuh cinta kasih. Setiap tulisan-tulisannya selalu tentang kasih, tentang kasih, tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan kasih manusia kepada sesamanya. Itulah Yohanes. Dari seorang yang paling keras menjadi seorang yang paling lembut, dan seorang yang paling tidak bisa mengasihi, meledak-ledak menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Dan apa yang merubah hidup Yohanes? Yang pertama, karena dia memahami, melihat, mengalami, merasakan, meraba, mendengar cinta kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Dan yang kedua, apa yang merubah hidup Yohanes demikian rupa? Karena hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang bersandar di bahu Tuhan Yesus pada hari perjamuan. Dan yang ketiga, yang merubah hidup Yohanes adalah dia mengidolakan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, yang merubah hidup Yohanes adalah karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sanggup merubah hidup orang. Nah, saudara, adalah sebuah kabar gembira bagi kita semua yang bergumul dengan karakter kita, yang sifat-sifat buruk saudara yang selama ini saudara bergumul bagaimana cara meninggalkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah terobosan baru dalam hidup saudara. Saudara bisa menata diri saudara, ya, menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, diubahkan, ya, semakin indah. Beri saudara diubah oleh Tuhan, ya, seperti tanah liat. Biarkan Tuhan membentuk engkau, karena Tuhan adalah penjunannya, kita adalah tanah liat. Izinkan Tuhan mengubah engkau. Katakan, Tuhan, Engkau Bapa kami, dan inilah aku seperti tanah liat, di tangan-Mu bentuk aku seturut kehendak-Mu. Dan jika tanah liat itu rusak, Tuhan akan bentuk kembali. Dan beri dirimu mau dibentuk oleh Tuhan.
Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sangat indah kita dengar pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam.